이 세상이 변하지 않는 한 도련님과 저의 끝도 복수심에 불타고 하지 않겠어. Masih melanjutkan bagian terakhir yang kita tinggalkan di mana Guwon merenungkan apakah ada takdir yang diberikan. Mungkinkah manusia bisa lepas dari kurungan nasib dan menentukan nasibnya sendiri? Melalui kilas balik, kita melakukan perjalanan kembali ke 200 tahun yang lalu ketika kisah cinta Wolsim dan Tuan Muda Yisun dimulai. Kami pertama kali diperkenalkan dengan Yisun, seorang pemuda gagah dari keluarga bangsawan, dimanjakan oleh ayahnya yang dicintai oleh penduduk desa. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang menuruti berbagai hal namun menolak untuk belajar. Suatu hari yang menentukan, dia memilih untuk melewatkan pelajarannya untuk mengamati bunga di dekat sungai. Di sana, dia menemukan bunga cantik bernama Wolsim, yang sedang berlatih tarian pedangnya. Dia membuatnya terpesona saat dia bergerak dengan anggun sambil menari. Memang benar, Wolsim adalah keindahan yang langka untuk dilihat. Namun, dia telah mendengar tentang Yisun dan ingin menjaga jarak darinya. Namun, Yisun mencoba untuk membuat dia memperhatikannya. Bahkan setelah mengetahui dia adalah seorang kiseng dari Hanyang yang baru saja pindah ke desa, dia bertekad untuk berteman dengannya. Jadi dia mulai sering mengunjungi sungai, dan selalu berpura-pura belajar. Hari-hari berlalu, Wolsim tidak bisa lagi mengabaikan pemuda tampan yang menginginkan perhatiannya. Mereka menjadi dekat, dan dia mengaku dia dikirim ke desa karena dia menolak menari untuk pria berkuasa di Hanyang. Wolsim yakin dia beruntung masih hidup setelah tidak menaati pria seperti itu. Dia tidak kecewa dengan status hidupnya dan ingin tetap rendah hati, menjalani hidup tanpa masalah. Dia tahu bahwa Yisun tidak bisa menikahinya, dan hal terbaik yang bisa dia harapkan adalah menjadi selirnya. 저의 끝도 변하지 않을 겁니다. Pikirannya berubah seiring dia menghabiskan waktu bersama Yisun, yang beralih ke agama Katolik dan mencoba mengajarinya bahwa mereka setara. Ajaran-ajaran ini menjadi penyelamat bagi mereka. Mengingat desakan masyarakat bahwa status itu penting, mereka berdua bergabung dengan iman dan terus menghabiskan waktu bersama. Mereka memimpikannya suatu hari ketika semua orang dapat diperlakukan dengan hormat dan diperbolehkan bergaul tanpa memandang status mereka. Mereka berjanji akan menikah segera setelah Yisun lulus ujian negara. Sebagai janji untuk kembali, Yisun memberi Wolsim kalung salib untuk mengenangnya saat dia pergi. 돌아오실 때까지 한시도 몸에서 Sayangnya, saat Yisun berangkat untuk ujian negara, pelayannya memberitahu ayah Yisun tentang hubungan putranya dengan Wolsim dan keyakinan barunya. Pada saat yang sama, para tetua menjadi waspada terhadap agama baru tersebut, dengan mengatakan bahwa agama tersebut mengancam tradisi yang menjadi landasan bangsa ini dibangun. Perang melawan umat Katolik dimulai, dan banyak orang terbunuh dan rumah mereka dibakar. Untuk menyelamatkan desanya, ayah Yisun mengorbankan Wolsim dan mengasingkannya sebagai seorang Katolik. Wolsim ditangkap dan diinterogasi terkait kalung salib tersebut. Dia menolak memberitahu jika kalung itu pemberian Yisun dan rela dijatuhi hukuman mati. Sayangnya, Yisun tiba setelah dia dibunuh dan menyaksikan dia mati. Dalam kemarahan dan kemarahan, dia berbalik melawan orang-orang yang mengorbankan Wolsim dan membunuh mereka semua. Itu adalah akhir berdarah dari kisah cinta naas yang dikutuk oleh bias masyarakat. Setelah membunuh semua orang, Yisun bunuh diri karena kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan kemanusiaan. Saat ini, Guwon terbangun dari mimpinya, diliputi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Wolsim. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dialah yang memperkenalkannya pada iman Katolik. Dia juga khawatir nasib akan terulang kembali dan dia akan menyakiti Dohi. Istrinya bangun dan menyadari ada yang tidak beres dengan Guwon. Dia mengaku mengalami mimpi buruk dan teringat wanita dari masa lalunya. Dohi cemburu dan bertanya bagaimana hubungan itu berakhir. Tentu saja, Guwon berbohong jika hubungan tersebut memiliki akhir yang tidak berarti. Namun, sikapnya mengganggu Dohi dan dia mulai berpikir berlebihan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberinya ruang dan waktu untuk terbuka tentang mimpinya. Di sisi lain, Guwon mengunjungi dewa dan menyesali mengapa dia berubah menjadi iblis. Dewa tersebut memberitahu dia bahwa dendamnya terhadap manusia menjadikannya kandidat terbaik untuk pekerjaan itu. Guwon merasa ironis bahwa keyakinannya dihargai dengan cara seperti itu. Namun, dewa tersebut memperingatkannya bahwa keyakinan itu berbahaya dan tidak menunjukkan penyesalan karena telah mengubah Guwon menjadi iblis. Sebaliknya, dia bertanya apakah Guwon marah pada dirinya sendiri dan khawatir tentang masa depan. Dia mengatakan bahwa ketika tato itu dipindahkan kembali ke Guwon, dia menjerat nasib mereka lagi, membiarkan kemalangan menimpa. Kata-katanya membuat marah Guwon dan dia bersikeras itu adalah takdir yang dia ciptakan dan harus menyelesaikannya. Guwon menuju ke kantornya dan menatap lukisan itu, akhirnya memahami maknanya. Dia memberitahu Bok Gyu tentang kenangan masa lalunya. Bok Gyu khawatir, tapi Guwon mengatakan dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Dohi.
dia berpendapat itu akan menyakitinya tanpa alasan yang jelas. Keputusasaannya menyebabkan dia mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan kepada Seok-hun ketika mereka bertemu satu sama lain di dalam lift. Di tempat lain, Sera mengunjungi putranya di penjara dan mendorongnya untuk bertahan di sana. Dia bilang Sukmin akan mengeluarkannya dalam waktu singkat. Namun, Do-gyeon menyalahkannya karena membiarkan Sukmin menyakitinya. Sera bilang dia selalu melindunginya, tapi dia hanya menonton dari pinggir lapangan. Sera mengklaim bahwa itu karena Do-gyeon tidak menaati ayahnya dan perlu dihukum. Mendengar ini, putranya mulai kehilangan kendali. Sebelum diantar oleh penjaga, Do-gyeon memperingatkan ibunya untuk mempersiapkan gilirannya. Dia pasti menyinggung apa yang akan dilakukan Sukmin pada Sera. Setelah kunjungan penjara, Sera pergi berbelanja. Kemudian dia mendapat panggilan telepon dan pingsan karena shock di toko. Pada saat yang sama, Do-hee menerima telepon dan dia secara mengejutkan memberitahu Seok-hun dan Gu-won tentang meninggalnya Do-gyeon. Do-gyeon meninggal setelah diketahui dia menderita berbagai penyakit mental. Menurut laporan resmi, dia mati dengan menggantung diri. Tapi Sera curiga terhadap suaminya, dia juga mengalami luka bakar di lengannya. Tidak jelas apakah dia melukai dirinya sendiri atau Sukmin membakarnya. Kita tahu itu adalah salah satu metode hukumannya. Di pemakaman, Sukmin meminta maaf kepada Do-hee dan memintanya untuk tetap diam demi perusahaan. Dia menegaskan bahwa diam adalah yang terbaik bagi keluarga dan perusahaan. Sekali lagi, dia membuatnya tampak seperti dia melihat Do-hee sebagai keluarga. Tapi itu bohong. Syukurlah, Do-hee memperhatikannya dan tidak mempercayai omong kosong yang dia keluarkan. Seperti yang diharapkan, Su-an membuat keributan di pemakaman, dan Sukmin menenangkannya. Dia dengan licik membuat dia berperilaku sesuai dengan menyebutkan jika anak-anak Su-an adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa setelah meninggalnya Do-gyeon. Anda benar-benar dapat melihat tanda dolar mengambang di mata Su-an setelah menyadari hal ini. Gu-won dan Do-hee meninggalkan pemakaman yang menyesakan. Dia meminta untuk memberi hormat pada Chon-suk. Saat berada di sana, Do-hee mengaku dia merasa marah bahkan setelah pelakunya tertangkap. Dia merasa Do-gyeon tidak pernah menerima hukumannya. Dia berharap waktu akan menyembuhkan rasa sakitnya, dan Gu-won mengatakan itu akan menyembuhkannya. Sementara itu, pasangan cinta baru kami, Bok Gyu dan Da-jong, sedang berkencan di taman dan hampir kepergok oleh rekan-rekan mereka. Bok Gyu mengundang Da-jong ke pertunjukan Gayong keesokan malamnya, tapi dia menolaknya. Dia masih ragu dengan hubungannya dan ingin menjaga garis tipis antara pekerjaan dan waktu pribadi. Malam pertunjukan pun tiba, dan Gayong mengumumkan dia akan pergi segera setelah pertunjukan tariannya selesai. Dia dengan hangat menerima bunga dari Do-hee dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dia tidak lagi terpaku pada Gu-won. Katakanlah dia melihat cahaya di ujung terowongan, dan tidak ada Gu-won. Dia memberikan penampilan yang fantastis, tapi itu mengingatkan Gu-won pada Wolsim. Dia akhirnya berterus terang kepada Do-hee tentang orang-orang yang dia bunuh di masa lalunya. Dia berbagi kenangannya dan takut membuat dia sengsara. Tapi Do-hee mengatakan dia tidak peduli. Do-hee mengklaim jika hidupnya sudah sengsara, jauh sebelum bersama Gu-won. Saat tarian Gayong berakhir, Do-hee dan Gu-won berpegangan tangan. Mereka yakin cinta mereka akan membantu mereka melewati saat-saat baik dan buruk. Itu akan menyelamatkan mereka, dan mereka akan menentang takdir dan mendapatkan akhir yang bahagia. Mungkin itu benar, tapi masih harus dilihat. Di tempat lain, seorang pendeta berdoa memohon perlindungan Tuhan. Namun, pendeta ini terlihat persis seperti ayah Yisun. Kami juga melihat Chon-suk pada malam kematian orang tua Do-hee. Dia melihat Gu-won saat dia datang untuk mengambil kontraknya. Sepertinya Gu-won sudah membuat kesepakatan dengan orang tua Do-hee. Tapi apa kesepakatannya? Episode berakhir dengan Gu-won tersenyum nakal pada Chon-suk. Apakah dia membuat kontrak dengannya? 우리는 과연 Ada kemungkinan Chon-suk mengunjungi pendeta tersebut setelah menyaksikan Gu-won di TKP. Kami tidak tahu apakah atau bagaimana sang pendeta berhubungan dengan cerita ini. Namun, kami sangat penasaran dengan kontrak antara Gu-won dan orang tua Do-hee. Bagaimana jika dia menyebabkan kecelakaan mereka? Akankah Do-hee mengerti? Mungkin juga dia mengabulkan permintaan terakhir mereka. Keingintahuan kita semakin penasaran. Kita harus menunggu episode selanjutnya untuk mengetahuinya karena berbagai teori terus bermunculan di otak kita. Mengapa Chon-suk ada di sana? Apakah dia menandatangani kontrak dengan Gu-won? Yang terpenting, mengapa Gu-won bersikap seolah dia tidak mengetahui pertemuan ini terjadi? Dia ingat kehidupannya sebagai iblis kan? Ini adalah sesuatu yang seharusnya dia sebutkan sebelumnya. Apa yang kalian pikirkan? Dengan nada bahagia dan tidak terlalu membingungkan, saya senang Gayong akhirnya menerima petunjuk itu dan berhenti bersikap obsesif. Seok-hun juga berkembang pada kami. Keduanya akan menjadi pasangan yang serasi. Ini hanya jika Seok-hun adalah pria baik. Penyelidikan terhadapnya masih menunggu keputusan. Terakhir, kami berharap dapat menemukan kebenaran di balik kematian Do-gyeon dan rencana Sukmin. Apa yang akan terjadi pada Sera? Apakah dia merencanakan pembalasan? Atau akankah dia terus bersikap lemah lembut di depan suaminya? Jangan lupa nantikan episode selanjutnya.
Buat yang suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.